Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala maqim zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati was zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan wa man yattabi' khutuwatisy syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kali ini khatib berwasiat kepada jemaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Perlu diketahui bahwa peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini Imam Abu Hatim berkata, annal imana yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, yang artinya iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua pasti sepakat bahwa terus terang, berkata benar dan jujur merupakan sikap terpuji dan layak diteladani. Namun anak-anaknya sikap-sikap itu justru dilarang karena membawa bahaya. Contohnya dalam hal jujur, dia jujur dalam masalah kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-jahilin, yang artinya setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali muhajirin. Siapakah mujahirin itu? Yaitu adalah orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Wa innal mujahirati ay ya'mala ar-rajul bil ayyi 'amalan summa yusbiha wa qad satara Allahu 'alaihi fayaqulu ya fulan amiltu al-barihata kada wa kada, yang artinya sesungguhnya sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seorang yang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, ya fulan, hai fulan, amiltu al-barihata kada wa kada, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu. Wa qad bana yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu,
yang artinya sebenarnya di malam hari itu hanya telah menutupi perbuatan dosanya itu, tetapi di pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Jamaah yang mulia, sekilas hadis di atas kita merasa aneh. Mengapa kita berbuat dosa dan tidak jujur justru diampuni Allah, sedangkan orang yang jujur tidak mendapatkan ampunan? Ketidakjujuran dalam kemaksiatan bukan berarti berbohong, karena ketidakjujuran dalam hadis di atas adalah ketidakjujuran dalam arti tidak menceritakan kesalahan dan dosa. Setidaknya ada satu alasan penting tentang hal itu. Orang yang berbuat dosa kemudian jujur dan menceritakan kepada orang lain akan membuka kemungkinan dilakukannya dosa serupa dalam lingkup yang lebih luas. Ketika suatu kemungkaran diumbar begitu saja dan dianggap biasa, maka akan melahirkan gerakan masif untuk melakukan kemungkaran itu, seperti korupsi, riba, menggunjing, dan kemaksiatan lainnya yang mungkin terasa biasa di sekitar kita. Misalnya saya contohkan, ada seorang guru yang berkata jujur. Perkataannya, saya dulu pernah melakukan berbagai maksiat, mabuk-mabukan, mencuri dan berzina. Kemudian saya bertaubat dan memperbaiki diri hingga akhirnya menjadi guru seperti sekarang. Bayangkan jika perkataan didengar oleh seorang murid, tentu bisa menimbulkan kemungkinan munculnya pemikiran bahwa mabuk-mabukan dan kemaksiatan lainnya adalah hal biasa di benak muridnya. Karena gurunya pernah melakukannya pun ketika anaknya jatuh melakukan dosa, mereka memiliki alasan tidak apa-apa berbuat dosa seperti itu. Dulu guruku juga melakukannya. Padahal mungkin tindakan guru menceritakan dosanya karena landasan kejujuran. Tapi apa artinya kejujuran jika pada akhirnya justru mencetak pelaku-pelaku baru dalam kemaksiatan? Sementara dalam hadis lain ditegaskan, ketika seorang berbuat dosa kemudian orang lain mengikutinya karena terinspirasi oleh pelaku pertama, maka pahala dosa orang yang mengikuti mengalir juga kepada pelaku pertama, atau bisa disebut dengan dosa jariah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Yang artinya orang yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Yang artinya orang yang melakukan sesuatu perbuatan buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maknanya adalah bahwa ketika seorang melakukan kemungkaran dan memutuskan bertobat, lalu tidak menceritakan perbuatan dosanya, maka secara tidak langsung dia telah membuka yang namanya sunnatun hasanah dan menutup kemungkinan terbukanya sunnatan sayyi'atan. Karenanya jika di antara kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, lebih baik segera menyesali diri, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada menceritakan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Yang artinya hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertobat kepadanya,
niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kalian berpaling, maka sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, sebagai penutup, saya kembali mengingatkan diri sendiri dan jamaah Jumat untuk terus berupaya mengisi bulan Syawal ini dengan ibadah yang terbaik. Tampaan selama Ramadan hendaknya dapat memberikan asar atau betas yang positif dari waktu ke waktu. Dan saat terpaksa melakukan kesalahan, maka hendaknya dapat menyimpan dan merahasiakan kesalahan yang pernah dilakukannya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولزوجاتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولتلاميذنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر